bisa berbagi rezeki, menyalurkan titipan dari siapa gitu. Jadi kayak terima kasih gitu, terima kasih. Bunda senang jadi jalan kebaikan untuk orang lain gitu. Awalnya ya nggak tahu apa arti yayasan, nggak ngerti. Bunda berjalan mengalir apa adanya gitu kan, sesuai dengan hati nurani. Itu berawal dari usia remaja, waktu itu kalau nggak salah kelas 3 SMP. Nah dari usia SMP itu Bunda alhamdulillah sama Allah itu diberikan kepekaan hati gitu kan ya, seneng gitu kan ke anak-anak itu, terutama anak-anak yang apa ya, kalau di kampung itu kan main sendiri gitu kan, tidak bersih, main tanah-tanah orang tua nggak ada, untuk kerja di kebun, di sawah atau apa. Nah Bunda itu ya inisiatif sendiri aja gitu kan ya, itu padahal belum ngerti seperti apa sosial itu seperti apa ya, kalau namanya juga usia-usia remaja gitu kan. Nah dari itu ya berkembang apa sampai menginjak usia remaja, lepas sekolah gitu kan ya. Nah, Bunda kerja juga di sebagai relawan di rumah singgah Anjal ya yang di Bandung itu. Nah itu mulai terasah, tapi belum ngerti juga namanya yayasan, belum ngerti. Ya gitu aja, peduli aja dengan anak-anak jalanan gitu kan, yang di pinggir-pinggir jalan, yang ngamen, yang masuk ke jalan raya bawa nenteng apa tuh bekas aqua ya, bekas permen atau apa. Aduh, gimana ini kok anak ini orang tua apa nggak ini gitu kan, nggak merasa ketakutan atau gimana, anak ketabrak atau gimana, mungkin ya mereka juga ada kekhawatiran, tapi kan lebih membutuhkan mungkin pikirannya orang tua itu kalau anak kecil yang minta-minta akan banyak yang mengasihani. Nah Bunda juga nggak tahu aturan, belum ngerti, belum paham betul sebetulnya anak kecil itu tidak boleh gitu kan dipekerjakan seperti itu. Bunda kan manual gitu, deketin orang tuanya, kenapa anaknya dibiarkan berkeliaran di jalan, bawa adiknya juga, terus tanpa ada kekhawatiran. Setelah Bunda ngomong dengan ibu-ibunya yang di pinggir jalan itu ya, terus stopan kayak gitu, khawatir sih ada khawatir, tapi lebih khawatir perut kami sekeluarga gitu kan, kata orang tuanya. Kata Bunda, kenapa nggak ibu aja jangan kerja? Ya mau kerja apa ya, mungkin malas juga orang tuanya ya, udah kayak gitu lah, susah di ini. Sering Bunda keliling-keliling di jalanan, Allah itu Bunda merapat ke situ silaturahmi ya, alhamdulillah kita kerjasama gitu kan, kerjasama apa, Bunda sendiri relawan ya untuk mengajak anak yang di jalanan itu untuk belajar di rumah singgah 2 jam kita ambil gitu. Bukan hal yang mudah ya, mengarahkan anak di jalan sudah sekian lama. Nah itu anak itu ada di jalanan itu ada dua, yang diasuh sama orang tua, diperhatikannya itu, yang keduanya lagi sama preman. Ini yang khawatir ini sama preman ini. Jadi ketika anak itu tidak mendapat hasil sesuai dengan target itu, anak itu disakiti ternyata. Kalau untuk yayasan nggak ngerti apa yayasan itu. Bunda begitu aja ngalir ketika ada kepedulian dengan anak-anak, terutama ya anak-anak Bunda, karena Bunda ininya dengan anak-anak. Tapi di jalan itu kan tidak anak-anak saja, ketemu dengan orang tua renta, dengan ibu-ibu yang tunasusila apa semua seperti itu. Di situ Bunda berpikir, aduh ini mau gimana, ke siapa gitu kan, ngobrol dengan rekan juga. Ya udah bikin aja yayasan. Kalau yayasan itu lebih apa ya, lebih punya kekuatan daripada punya kepentingan pribadi. Mau misalkan mau minta tolong ke siapa, mau ada dampingan siapa-siapa, karena kita punya tiket yaitu yayasan legalitas itu. Udah nggak ngerti. Nah dikasih contoh sama teman-teman gitu kan, bikin yayasan itu seperti ini. Dibawalah ke dinas sosial. Ke dinas sosial pun tidak serta-merta diterima, tidak. Banyak salah, inilah itulah, beberapa kali sampai putus asa Bunda tuh.
merasa lelah, merasa aduh ini kita pengen punya kebaikan, kenapa harus ribet gitu kan ya. Tapi bapak suami gitu kan alhamdulillah mendukung gitu kan, memotivasi sehingga bangkit lagi Bunda untuk berjuang punya legalitas itu ya. Akhirnya alhamdulillah legalitas kami sudah sampai tingkat provinsi, lingkup wilayahnya. Untuk LKSA-nya itu alhamdulillah sudah terakreditasi B gitu. Jadi alhamdulillah dengan punya tiket yayasan ini ya Bunda seperti lihat barusan gitu kan ya, bisa berbagi rezeki, menyalurkan titipan dari siapa gitu. Jadi terima kasih gitu, terima kasih Bunda, senang jadi jalan kebaikan untuk orang lain gitu. Apa namanya? Pak Ahmad semoga engkau memberi kemudahan. Kegiatan sehari-hari Bunda seperti umumnya ibu rumah tangga biasa, ngurus rumah tangga, ngurus cucu, di samping ngurus orang lain juga ini dititipin cucu juga gitu kan ya. Ya di belakang ya sudah dilihat ada pertanian, ada peternakan, Bunda langsung turun. Kalau ada waktu senggang untuk ekskulnya anak-anak juga ikut, penanaman penyemaian gitu kan, kami jual, bikin kue-kue. Pagi Bunda mengajar juga, jadi sebelum mengajar itu Bunda tuh harus mempersiapkan ngurus ternak juga apa juga karena bapak tidak di sini ya, ngurus ibu mertua yang sudah sepuh udah repot gitu, bapak sekali-kali ke sini. Jadi segala sesuatunya Bunda di sini alhamdulillah kasih kesehatan sama Allah gitu, yang penting itu aja gitu. Jadi dari pagi anak kegiatan itu yang kayak kaki dari pagi dari jam 8 sampai jam 10. Dari jam 10 nanti disambung sama yang TPA dari jam 4 sampai jam 6. Nah, disambung dari jam 2 sampai jam 4, dari jam 6 nanti sampai jam 8. Jadi sampai malam itu Bunda tuh full kegiatan seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat beruntung sekali kita bisa belajar dengan tenang. Sementara kalau untuk Bunda ya lebih kesuka ya, menikmati, enjoy, hobi gitu kan ya, meskipun tidak dibayar juga Bunda suka gitu. Bunda suka karena kan mengurus punya lembaga sosial. Sebetulnya sih banyak duka, tapi duka itu untuk lebih Bunda itu muhasabah diri ya. Aduh orang lain bicara begini teh, jadi jangan sampai terjadi lah. Kita lebih hati-hati untuk melangkah berbicara, jadi jangan sampai apa yang diomongin orang di luar itu terutama buruknya ya, jangan sampai kejadian gitu. Kalau Bunda sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu memasukkan omongan orang. Kalau semua omongan orang mau yang baik atau kalau yang baik ini bikin senang kita gitu kan ya, kalau kita pengen pujian. Tapi kalau yang buruk, ketika kita dipuji kan kita jadi sakit hati, jadi pusing gitu kan, mikirin nanti kegiatan Bunda terbengkalai. Jadi Bunda tidak terlalu memikirkan omongan atau pandangan orang seperti apa ke yayasan, tidak. Yang penting bagaimana caranya bisa Bunda memanfaatkan waktu untuk berbuat baik dengan siapapun, makhluk Allah terutama gitu aja. Ya, harapan Bunda dengan situasi seperti ini Bunda tidak muluk-muluk. Yang penting mereka itu dekat dengan Allah, belajar ilmu agama. Bunda punya sekolahnya itu ya usia dini kan ya, TKK dan TPK itu khusus di bidang agama gitu. Ya tidak target ya, cuman harapan aja anaknya ini menjadi anak yang berguna gitu kan. Nanti setelah tidak dibina dengan yayasan itu ada keterampilannya gitu, makanya ada ekskul keterampilan. Berguna minimal buat diri sendiri dulu, keluarga, baru ke orang lain. Motivasi terutama Bunda ya, bukan tidak semua orang, terutama orang tua, karena Bunda itu lebih ke dominan ke anak-anak. Nah untuk situasi seperti ini ya Bunda riskan, Bunda sedih juga karena banyak kejadian orang tua murid banyak yang cerita gitu kan ya, dengan HP ya, dengan HP ini orang tua itu harus lebih ekstra memeriksa, harus pintar juga
tahu gitu kan ya, membuka file-file anak atau apa-apa di situ. Jadi anak itu kepantau terus. Boleh sih main HP, boleh main game atau apa, tapi kan ada waktunya. Jadi tidak eh, semua keinginan anak itu diturutkan. Nah, gitu aja. Jadi lebih lebih ekstra, lebih hati-hati kita sebagai orang tua harus lebih cerdas, jangan mau dibodohin sama anak. Khawatir nanti anak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau udah terjadi seperti itu kan siapa lagi yang rugi? Anak ya jadi apa? Jadi hancur masa depannya. Orang tua juga ya ya malu di dunia sih mungkin masih bisa di ini ya, bisa lupa nanti, tapi kan bertanggung di depan Allah nanti mau bagaimana. Jadi lebih anak itu lebih diperhatikan lagi, jangan semua keinginannya diperturutkan, gitu aja.